Welcome to my channel. Ya, selamat hari Senin, selamat mulai aktivitas buat teman-teman semua. Salam sehat juga. 10 hari menjelang pertandingan menghadapi China, tentunya kita akan tetap terus mengupdate situasi terakhir dari tubuh tim nasional Indonesia. Ini gue rekam sudah memasuki subuh tanggal 26 Mei, jadi dalam beberapa jam ke depan gue juga akan siap-siap terbang ke Bali. Tapi ada dua topik atau dua isu yang akan gue bahas di sini soal kebugaran pemain. Satu kabar bagus, satu kabar yang kurang bagus. Nah, tapi sebelum kita ke sana, ada satu informasi yang ya cukup penting juga yang akan gue share ke kalian soal undian Piala Dunia U17 yang nanti akan diadakan bulan Oktober ya kalau nggak salah, atau November tahun ini, di mana undian yang sudah dilangsungkan itu menempatkan kita satu grup dengan Brazil ya, dan juga Honduras ya, dan satu lagi dari negara Afrika, gue lupa, nanti gue share di sini pokoknya. Jadi ini tantangan yang maha besar ya, mungkin juga satu entertain yang menarik karena belum pernah terbayangkan mungkin dalam hidup kita segrup dengan Brazil, walaupun ini kelasnya U17. Tapi it's okay ya, semoga yang terbaik dari pasukan Coach Novarianto di Piala Dunia U17 nanti. Nah, kita kembali ke main topik, yaitu soal dua pemain yang akan kita bahas, yaitu Sandy Walsh dan juga Kevin Dix ya. Ada beberapa teman, terima kasih buat kalian yang sudah memberikan informasi. Memang gue sudah baca juga dari informasi yang kalian share dari sore atau malam. Tapi karena gue lagi live reaction di DPI, jadi baru sempat angkat topik ini sekarang. Jadi ini singkat aja, gak usah terlalu lama videonya. Jadi Sandy Walsh ya, ini udah firm 99,9999% itu dipastikan tidak akan bisa mengikuti partai ke-9 dan ke-10 di tim nasional Indonesia di kualifikasi Piala Dunia kali ini ya. Nanti kita akan menghadapi China tanggal 5 Juni di GBK, dan selang 5 hari akan menghadapi Jepang di Jepang tanggal 10 Juni. Ya, ini setelah pelatih dari Yokohama Marinos ini memberikan statement terkait dengan kebugaran dari Sandy Walsh. Jadi dia pertama berbicara soal salah satu pemain di Yokohama Marinos, dan kemudian dia juga menyinggung hal yang sama tentang Sandy Walsh. Jadi absen sekitar 6 pekan bagi dua pemain ini, sama gitu ya. Jadi 6 pekan kan berarti sampai dengan bulan Juli. Benar ya, bulan Juli awal. Ya udah hampir dipastikan, atau ya dipastikan lah, Sandy Walsh tidak akan bisa ikut ke timnas Indonesia di kualifikasi kali ini. Ya udah, get well soon, itu aja yang bisa kita ucapkan. Kita doakan kepada Sandy Walsh, semoga dia bisa segera pulih, dan kalau memang nanti kita lolos ke round 4, mudah-mudahan dia sudah pulih juga nanti sehingga kita bisa membutuhkan dia di waktu yang tepat ya. Nah, tapi kalau Sandy Walsh memberikan kabar yang kurang mengenakan buat kita, tidak demikian dengan Kevin Dix ya. Ini kebetulan di posisi yang sama. Kalau sampai Sandy Walsh cedera, kemudian juga Kevin Dix juga tidak pulih in time, wah ini berabe ya, sisi kanan kita akan krisis. Dan ini membuat yang tadi gue bilang akan menjadi ada efek bola salju. Misalnya contoh, kalau Eleanor Renders ditarik ke kanan, maka opsi kita untuk mendapatkan pengganti Marcelino Ferdinand ini akan berkurang, karena Eleanor Renders ini juga bisa memerankan peran dari Marcelino Ferdinand seperti yang dilakukan ketika menghadapi Australia. Dia kan main di tengah ke depan ya, atau AMC. Nah, jadi Kevin Dix ini seperti yang gue bilang di awal-awal ya, ketika dia mengatakan saya akan berjuang, itu berarti dia masih punya harapan dan masih punya semangat gitu. Walaupun kita memang nggak tahu hasil diagnosanya seperti apa, perkembangannya seperti apa ya, kecuali yang mengikuti atau mensubscribe IG yang yang berbayar ya, mungkin dia akan men-share perkembangannya seperti apa. Tapi itu dia, kadang-kadang kita bisa menganalisa dari informasi-informasi dari pasal-pasal yang kita dapat begitu ya. Karena kalau dia memang sudah tahu tidak mungkin lagi atau tidak ada chance untuk pulih in time, maka dia nggak akan ngomong seperti itu, atau minimal dia diem seperti Ragnar Roratmangun kan nggak pernah ngasih statement. Ya itu berarti memang istilahnya nggak ada harapan sama sekali lah untuk dia in time pulih dari cedera atau dari apapun sakit yang dideritanya. Nah, kembali ke Kevin Dix, kemarin saat timnya berhadapan dengan Northland atau apalah namanya, susah ya. Ini partai big match juga ya, di mana dia memang belum atau tidak tampil sejak menit pertama. Ada di DSP, dan kemudian menjelang babak pertama dia pemanasan, kemudian di menit 45
injury time lah itu ya. Jadi masih babak pertama nih, karena injury time-nya 5 menitan. Kemudian dia masuk dan dalam keadaan 1-0 unggul di babak kedua. Kemudian ada gol tambahan lagi 2-0 dan kemudian, nah ini dia, menjelang 1 jam permainan itu ada pelanggaran yang dilakukan oleh lawannya terhadap pemain Copenhagen, rekan setimnya Kevin Dix. Kemudian dapat penalti dan Kevin Dix maju step in sebagai penalty taker dan dia melakukan tugasnya dengan baik ya. Jadi ini mungkin kalau kita ingat waktu di Australia dia gagal, kemudian kali ini dia berhasil menslot bola ke sebelah kanan atau kiri bawah kiper. Ya, dia menggunakan nomor 2 dan di laga tersebut dia berperan sebagai CB kanan. Ya, karena kita tahu peran atau posisi dia itu ya mungkin mainly bek kanan dan CB kanan ya, walaupun sering juga berperan sebagai CB kiri, bahkan juga bek kiri, bahkan sebagai DM juga dia pernah melakukan itu. Gitu. Jadi kita senang, paling enggak sekarang kita agak tenang. Karena di kanan ada Kevin Dix, kemudian ada pelapisnya juga Reinders, kemudian juga ada Asnawi, bahkan Jakob Sayuri juga kalau terpaksa bisa menjadi deputi kalau memang dibutuhkan, kalau memang urgent. Yang pasti kita, atau gue yakin banget kita sekarang sudah firm nih. Ya kalau memang menggunakan formasi 3-5-2, maka 3 dan kanan kirinya nih kayaknya udah firm ya. Jadi Bang Jai yang saat ini juga gua nonton timnya lagi bermain satu sama dari Juventus menit ke-28. Kemudian di CB kiri Hapner, di CB kanan Rizky Ridho, bisa juga Hilgers. Nah, Hilgers juga baru saja main menghadapi AZ Alkmaar di UEFA Conference League Playoff. Sayang timnya kalah 3-2, sempat unggul 2-1, disamakan 2-2, tapi kemudian dia ditarik keluar tuh. Kemudian jadi kalah 3-2 melalui gol-gol terakhir. Ya udah enggak masalah juga. Jadi di kiri kemudian Verdong. Jadi Hilgers tadi balik lagi ya. Jadi dia udah kembali dari cedera ringan kemarin ya. Kan dia nggak di absen di fase sebelumnya, di fase yang sama ketika berhadapan dengan NS Nijmegen. Nah, di tengah juga gue rasa Joey Pelupesi dan Tom Haye juga nggak ada masalah. Mungkin tinggal nanti yang seperti video gue sebelumnya, bagaimana mencari pengganti Ragnar dan juga Marcelino Ferdinand yang nggak bisa tampil saat menghadapi Cina nanti. Nah teman-teman, itu sedikit aja round up dari gua. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan gua nggak capek-capek mengingatkan untuk kalian mensubscribe supaya bisa kasih komen dan menghalau juga spam judi online yang ya sering mengganggu juga diskusi kita ya, karena membuat ada gap antara satu komen dengan komen lainnya. Tapi kalau setelah itu kalian mau nggak atau unsubscribe ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi untuk membantu kita menghalau spam judi online. Terima kasih teman-teman sekali lagi, semoga sehat dan selamat mengawali aktivitas hari Senin. Adios.